Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang keempat dengan bunyi pertanyaan, apakah Allah itu? Nah, ini merupakan pertanyaan yang luar biasa dan saya akan membagi dalam beberapa hal. Yang pertama, Allah adalah roh. Jika kita membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang tak terlihat dalam bentuk roh. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan dalam Injil Yohanes supaya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini merupakan hal yang luar biasa karena ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, yaitu begitu banyak orang membuat patung-patung dan menyembah Dia sebagai Allah dalam bentuk-bentuk yang terlihat. Namun Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apakah Allah itu? Yang kedua adalah Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kita baca dalam Mazmur 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah tidak terbatas adanya. Sifatnya kekal, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dalam Mazmur 90 ayat 2 berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Jadi kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tak terbatas. Jadi kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas, bersifat kekal. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah Tuhan itu? Tuhan itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Kita baca dalam Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia tak pernah berubah. Jadi kita bersyukur karena melalui Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa akan datang seorang penyelamat, yaitu Mesias. Dan Dia menggenapi janjinya. Itu membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Kita bersyukur sehingga Dia menyertai kita, menolong kita sampai saat ini. Kuasa Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita yang kita sembah adalah yang pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bentuk roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, Tuhan kita itu tidak terbatas. Dan yang ketiga, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan kita, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.